No gold is not in her. She's a diamond. Kembali lagi di Unlimited ID bersama saya Daryl Denny. Kali ini kita kedatangan RX 6600 Power Color 8GB GDDR6. Langsung aja kita ke detail spesifikasinya. Yang kita pegang ini ada dari Power Color Fighter Edition ya. Dia memiliki dual fan, arsitektur RDNA 2 dan memiliki VRAM 8GB GDDR6 di 128 bit. Oke, dia memiliki dua kipas berukuran 90 mm, 99 cm dan juga tanpa backplate ya, ini minimalis kayak gini. Nah, untuk performanya gimana? Kalau yang dilihat-lihat ya, katanya sih graphic card ini oke banget untuk 1080p gaming, mungkin bisa di ultra rata kanan atau juga bisa jalan di 1440p dengan bantuan FSR. Tapi gimana untuk performanya ya? Untuk harga dan performanya ini udah tergolong cukup price to performance, dan ini akan jadi salah satu graphic card yang saya pilih di range harga sekitaran 2 jutaan untuk secondnya. Tapi nggak perlu lama-lama deh, gimana dulu untuk performanya kita lihat bareng-bareng, let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color ya. Kali ini kita ada di Ghost of Tsushima. Kita langsung cek aja. Untuk grafik settingnya ini kita ada di medium preset nih ya, langsung medium preset dan di 1080p. Nah, di sini kita nggak pakai upscale method dan juga kita nggak pakai frame gen sama sekali. Kita langsung cek. Jadi kita main di 1080p native tanpa bantuan FSR atau apapun, medium. Ini kita bisa dapat di 77 fps dengan sangat lancar ya. Benar-benar oke banget. Bisa dapat di 70 sampai 80 ya. Kalau kalian lock di 60 ini bakal jadi lebih nyaman sih. Nah, di sini kita bisa lihat nih efek-efeknya. Oke. Jadi ya RX 6600 ini masih bisa banget, dan emang jadi salah satu VGA yang apa ya, price to performance banget lah. Ini tuh bisa disandingkan, diadu dengan RTX 3060 kayaknya ya, 3060 12GB bisa. Oke, siap. Sekian pengetesan di Ghost of Tsushima, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color. Kali ini kita ada di Clear Obscure Expedition 33. Di sini lancar banget, kita dapat di 60 hingga 70 fps tergantung dari kita lagi nengok kemana ya. Nah, tapi kita lihat dulu nih, untuk grafik settingnya ini kita ada di medium. TSR nih medium semua. Ini langsung quick preset. Max FPS di unlimited, phasing disable, dan kita main di layar 1080p. Di sini kita bisa lihat nih medium semua. Aman banget, kita dapat di 50-an sampai 60-an fps. Dimana udah pasti aman, nyaman untuk kita mainin game ini. Jadi RX 6600 itu gimana ya, kalau temen-temen bener-bener ya mau pakai atau nyari VGA yang bener-bener cuman untuk udah total mau gaming aja,
itu bisa ambil RX 6600 untuk budget yang mid range. Gimana ya kita bilang ya, mid range atau enggak ya, masuknya mid range sih, di 2 jutaan untuk secondnya, tapi dengan performa yang bisa diadu dengan RTX 3060. Jadi RX 6600 ini tuh ibaratnya kayak kalian cuma bayar 2 juta dan bisa dapetin performa yang hampir mirip untuk gaming ya. Untuk gaming mirip dengan RTX 3060 seperti itu. Ini rival dan diadunya sering banget video benchmark itu RTX 3060 versus RX 6600. Dan teman-teman juga bisa lihat untuk TDP-nya itu ada di kisaran 90 sampai 100 watt ya. Harusnya segitu ya, apa harusnya 120. Dan juga ini suhunya tergolong adem di 64 derajat. Jadi untuk layer option bisa dimainkan dengan nyaman 1080p di medium setting ya. So nggak perlu lama-lama, kita lanjut ke pengetesan selanjutnya ya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color. Kali ini kita ada di Assassin's Creed Mirage. Look at the FPS bro. Teman-teman lihat FPS-nya ini nyampe di 180 sampai 100 FPS. Yang dimana ini wow. Tapi sebelum kita ngomong wow, kita lihat dulu untuk settingannya. Dia ini dapat di, bentar salah klik nih kayaknya. Nah, untuk settingannya ini kita main di 1080p, phasing di off, resolution scale 100, dan grafiknya ini otomatis di high, rata kanan ya. Enggak rata kanan sih, rata kanan tuh ultra high. Tapi kita coba jalanin di high dulu aja, karena udah cukup banget. Dan kini di sini kita dapat di 90 fps, smooth, aman, dengan suhu yang adem di 64 derajat ya. Bisa lihat nih teman-teman, detail-detailnya, bloomnya ini keluar semua dan udah oke banget. Bagus banget ya. Emang RX 6600 tuh bisa jadi salah satu pilihan mid-range terbaik ya, dengan TDP yang hanya di 100 watt. Dan ya ini udah worth it banget sih untuk harganya. Apalagi yang cuman mau ngegame aja, ini udah bisa jadi pilihan yang cukup oke di 1080p sih. Look at that, ini bagus banget loh. Nggak ada stutter, suhu adem, TDP juga oke di 100 watt. Dan kalau teman-teman hidupin phasing, ini bisa jadi lebih awet untuk konsumsi dayanya ya, gitu. Oke, nih sekian pengetesan di Assassin's Creed Mirage, dan kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color. Kali ini kita ada di COD Modern Warfare Remaster, COD Modern Warfare 2 Remaster. Oke, untuk settingannya kita langsung cek aja di sini. Untuk grafiknya kita ada di RX 6600 Unlimited, Native on, tekstur extra. Ini high quality nih kayaknya, rata kanan juga. Untuk displaynya udah aman semua nih ya. Oke, kita langsung cek aja gimana performanya. Oke, sini kita dapat di 200 fps ya, udah mantep banget emang. 200 fps dengan lancar, dan ini banyak partikel salju ya. Oke. Aman ya, lancar banget. Nih ada drop di 190-an, 170, yang dimana ini tetap playable banget dengan high frame rate, setting rata kanan 1080p ya. Oke, cukup nyaman. Dan iya, emang RX 6600 ini tuh ibaratnya apa ya, kalau kita sebut tuh, kalau kayak zaman dulu tuh ada GTX 750 Ti itu Lord Chesplong. Nah ini Lord Chesplongnya di budget 2 jutaan nih. Untuk secondnya ya, untuk barunya masih sekitar 3an nih kalau nggak salah. Dan ini bener-bener masih worth it banget.
cukup powerful dan juga hemat daya. RX 6600 ini lancar banget ya, udah dipastiin aman banget. Wes agak drop sampai 80 ya, jadi memang benar-benar tergantung dari posisi kita lagi nengok mana dan seperti apa nih lagi kondisi perangnya. Tapi di 80 itu masih oke. Rata kanan juga tergolong ya powerful sih gitu. Oke. Sekian pengetesan dari RX 6600 ya. Kita lanjut ke pengetesan selanjutnya. Let's go. Ya, kembali lagi di pengetesan RX 6600 8GB GDDR6 dari Power Color. Kali ini kita ada di Descender. Langsung aja kita cek FPS yang dihasilkan di kisaran 120 hingga 140 FPS. Angka yang cukup fantastis. Dan kita langsung cek aja untuk settingannya. Kita ada di 1200p, di atas 1080p sedikit, tanpa phishing dan tanpa frame limit, dan di settingan ultra ini udah paling rata kanan ya. Kita bisa dapat di 120 hingga 140 fps, yang dimana ini udah lebih dari cukup ya. Nih ya, untuk temen-temen ya, RX 6600 ini kan jalan 100% di 120-an fps ini. Dengan TDP-nya juga akan jalan 100%, yaitu di 100 watt. Nah, cuman untuk settingan ultra kayak gini dan game-game AAA seperti ini bisa kita hidupkan phishing. Oke, ketika phishing dihidupkan, dia akan ngikutin FPS dari monitor kita. Contoh, monitor saya menggunakan 60 Hz. Nah, dia akan lock di 60 fps juga, dan bisa dilihat suhunya langsung drop di 59 derajat, dan penggunaan wattnya ada turun jadi 41 watt, yang dimana itu hemat banget. Kita udah bisa main game di ultra dengan TDP atau konsumsi daya yang lebih hemat seperti itu. Dan RX 6600 sudah pasti merem lah untuk game-game ringan kayak gini, e-sport apalagi, itu bisa dapat ratusan fps dengan mudah menggunakan RX 6600 ini. Kayak gitu. So, gak perlu lama-lama, kita langsung ke pengetesan terakhir. Let's go. 6600 8GB GDDR6 dari Power Color. Kali ini kita ada di Wizard of Legends 2. Game yang udah pasti dibantai banget sama RX 6600. Kita ada di 1200p, setting high, tanpa phishing, tanpa frame limit, ini on semua. Dan yap, kita bisa lihat FPS yang dihasilkan ada di 165, yang dimana ini gede banget, too much. Untuk game-game kayak gini udah pasti merem banget sih. Makanya untuk game-game AAA mungkin, atau juga game-game, bukan game-game AAA, maksudnya game-game e-sport, ini udah pasti libas banget sih. Apalagi cuman game-game indie kayak gini doang, dilibas dengan mudah kayak gitu. Ini salah satu graphic card yang bakalan saya pilih sih di range harga 2 jutaan untuk secondnya, dan barunya ada di 3 jutaan. Ini akan jadi salah satu VGA favorit sih, maksudnya kayak udah price to performance lah, pokoknya ini udah mantep banget dari harga dan konsumsi dayanya, udah bisa jadi pilihan paling oke lah gitu. Mudah banget ngelibas game-game kayak gini gitu. Jadi sekian pengetesan dari RX 6600, udah pasti akan jadi pilihan saya kalau ada budget di 2 jutaan untuk second dan di 3 jutaan untuk baru. Salah satunya adalah RX 6600 ini sih. Ini udah jadi GPU range paling aman, nyaman, powerful, dan hemat daya kayak gitu. So, kita langsung aja ke konklusinya. Let's go. Ya, jadi gimana menurut teman-teman dari RX 6600 Power Color Fighter ini? Kalau dari saya sih ini udah oke banget ya. Mungkin kalau direkomendasiin ini cocok banget untuk gamer budget,
mau bikin PC rakitan yang nggak terlalu boros listrik, efisien, price to performance, ini bisa jadi pilihan banget. Dan juga kalau kelebihan dari saya ini adalah salah satu VGA yang akan saya pilih karena efisiensi daya dan performa yang sangat oke di 1080p. Harga juga relatif terjangkau. Cuman minusnya satu doang, dia masih PCIe kali 8, jadi performa akan sangat terbatas di PCIe Gen 3. Dan ray tracingnya nggak seoptimal dari kubu sebelah ya, seperti itu. Jadi kalau buat teman-teman bisa sharing, komen di bawah, mungkin ada yang mau nambahin. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Nyalakan juga loncengnya. See you in the next video. Thank you banget sekali lagi. Dah. I know